nya karena cuaca. Karena tahun kemarin tuh banyak yang gagal nanam karena tidak terbakar. Ya memang masyarakat Dayak yang bertani ladang gunung andalannya memang harus dibakar. Ya walaupun pemerintah mengatakan tidak boleh membakar, tapi sepanjang masyarakat Dayak turun-temurun membuat ladang, tidak pernah kita membakar itu mengakibatkan hutan terbakar. Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, kita kembali ke pertanian warga asli Kalimantan, suku Dayak Kenyah, Umak Kulit bersama Kak Ana. Apa kabar? Baik. Dan bersama Bapak Ana di sana. Jadi beda ya, ini nggak ada hubungan keluarga Bapak Ana dengan Kak Ana sebenarnya. Baik Sobat Survivor, kita akan melihat padinya Bapak Ana yang berada tepat di depan rumah Bang Ipan, Sobat Survivor. Sebelah sana tuh ada rumah Bang Ipan. Dan kita mau ke padinya. Ini adalah padinya. Dan ini tempat mereka beristirahat. Dan padi-padi yang sudah dipanen di sebelah sana. Dan Sobat Survivor, here we go. Kita melihat warga di sini menggunakan saung khas Dayak Kenyah. Mereka mulai memetik padi-padi yang sudah menguning bak emas di atas permandani. Wah, siap. Nah, ini ada inai-inai dan amai-amai sedang memanen. Dan sebagai tuan rumah adalah Bapak Ana. Ini kebetulan ini padinya sudah sedang dalam proses pemanenan. Nah, ini bisa dilihat di sini. Tidak begitu jelas terlihat wajah mereka, tapi bisa dilihat saung-saung yang mereka gunakan. Nah, dan tekniknya itu seperti ini. Seperti ini. Walaupun panas tetap semangat. Walaupun panas tetap semangat katanya. Luar biasa. Nah, kegiatan panen seperti ini adalah kearifan lokal masyarakat Dayak Kenyah, mempertahankan tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun di bumi Kalimantan. Bumi Borneo. Nah, ini adalah bulir-bulir padinya, Sobat Survivor. Gimana Bapak Ana untuk panen padi tahun ini? Apakah hasilnya memuaskan atau seperti apa? Iya, puji Tuhan. Memuaskan ya. Itu kita lihat yang ada sekarang ini, ya mudah-mudahan lah sampai nanti selesai bisa jadi beras. Amin. Bisa memuaskan hati. Amin. Jadi nggak ada hama yang terlalu ekstrim Pak ya? Ya, puji Tuhan juga, karena hama pada tahun ini kayaknya nggak ada. Ada hama. Jadi padi nggak sehat semuanya, bulir-bulirnya pun bersih. Berisi ya? Iya, berisi. Jadi inilah kelihatan berisi sekali. Gitu kan, inilah berkat yang kita nikmati dan syukuri. Iya, berarti setelah ini nanti kita ada syukuran Pak ya? Oh, amin, jelas itu. Biasanya Pak, kalau sebelum panen padi dimulai, kegiatan panen padi dimulai, biasanya malam sebelumnya itu ada acara ini Pak ya, apa namanya, makan ube ya? Ya, ada biasanya kalau kita masyarakat Dayak. Ube namanya? Kenyah ini kita makan ubek, bilang orang ubek, tuh. ya, Jadi, ubek. Jadi acara makan ubek itu harus ada dulu sebelum panen. Jadi itu sudah tadi malam kita sudah membuat ubeknya tadi malam, dan mungkin masih kita akan memulai panen. Masih ada yang penasaran ubek itu apa? Bahasa Indonesianya emping atau bahasa Inggrisnya quaker. Wow, quaker. Jadi mungkin Sobat Survivor masih bingung. Jadi biasanya sebelum memanen padi yang sudah tua seperti ini, ada masa di mana padi itu masih kehijau-hijauan dan dalamnya masih berbentuk susu. Itu yang sudah dipanen duluan, kemudian itu disangrai atau bisa juga digoreng, kemudian ditumbuk dan menghasilkan beras berwarna hijau yang rasanya itu benar-benar gurih, dan itulah yang disebut dengan ubek. Ya. Quaker. Kalau bahasa Jawanya mungkin Anda yang tahu silahkan tulis di komentar Sobat Survivor. Emping. Emping ya? Iya. Tapi setahu saya emping itu ya dari yang
pahit itu apa sih namanya? Ya itu dari biasanya orang bilang emping itu kan belinjo itu. Tapi untuk bahasa Indonesia empingnya ya karena dia tipis seperti emping, membuatnya seperti emping, itulah kita namakan juga emping. Oh gitu. Gitu. Jadi bisa dilihat di sini para warga ini, kecuali Bapak Ana dan Amai yang di sebelah sana yang tidak menggunakan saung ya. Jadi biasanya mereka memanfaatkan perbukitan yang subur. Jadi kalau Sobat Survivor lihat beberapa bulan yang lalu, lokasi ini memang seperti hutan sekunder seperti itu. Lalu kemudian memang itu sengaja dibiarkan lebat lagi hutannya. Kemudian di 2 atau 3 tahun atau bahkan sampai 7 tahun, 10 tahun, tergantung seberapa luas lahannya, itu kemudian dibersihkan lagi, kemudian ditanamin padi seperti ini. Kalau dari segi kuantitas atau dari jumlah panen memang harus diakui kalau padi sawah itu bisa sampai 2 kali hingga 3 kali lipat lebih banyak daripada padi gunung. Tetapi kalau dari segi apa namanya, Nikmat. dari nikmatnya, terus juga yang kedua adalah bebas dari pestisida. Ini yang paling bebas dari pestisida dan bisa dianggap sebagai beras organik Sobat Survivor. Sayangnya harga di pasaran itu kurang lebih saja dengan beras sawah. Tapi sebenarnya kalau bisa lebih kritis lagi memahami bagaimana khasiat dari atau keamanan dari padi gunung ini, sebenarnya ini jauh lebih sehat Sobat Survivor. Ya seperti itulah ya. Jadi bisa dilihat di sini ada yang sudah terserang sama jenis jamur, mungkin karena sudah terlalu tua Pak Ana ya. Bukan iyalah jamur, tapi itu biasa lazim di perladangan kita kalau Subur biasa. kalau subur ini itu menandakan dia subur. Oh gitu ya. Itu menandakan bulir padi bagus. Oke, ya luar biasa. Baik Sobat Survivor, dan ini ada dua bukit ya. Jadi ini mungkin masih butuh 2 sampai 3 hari untuk memanen padinya ini. Dan, Mingguan. oh minggu. Iya. Tergantung orang yang ikut panen. Karena saya tidak turun tangan, makanya sepertinya berminggu-minggu nih baru selesai nih. Bukan begitu ya, Ina? Maunya harus turun tangan Bang Ripal. Ya, tapi ini cara yang salah ya kalau begini ya. Enggak juga salah, benar-benar aja yang penting dipanen dia. Karena saya tidak punya jenis apa namanya Pak yang alat yang Bapak gunakan? Ini aneh-aneh. Aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh. Kalau bahasa Dayaknya ilang asau. Hilang asau. Hilang asau tumbuh berganti. Nah, ini Sobat Survivor. Itulah kehidupan orang Dayak. Jadi kalau sudah terlalu jauh biasanya ada suara-suara gitu menandakan di sebelah sana tuh masih semangat gitu Pak ya. Gimana suaranya Pak? Boleh kasih dengar ke kita? Yeeha gitu. Mantap jiwa. Semangat siang. Semangat. Sudah makan siang semuanya kan? Belum. Ya, namun karena warga Dayaknya ini memang kulitnya itu putih, jadi walaupun kena panas seperti ini, mungkin nanti memerah kulitnya, tapi setelah itu putih lagi. Beda sama kulit saya. Setelah ini akan menjadi merah lalu hitam. Eksotik, saudara-saudara. Nah, Bapak Ana memanen di antara rimbunan batang padi. Memang kalau dari kesuburannya subur banget, jadi batang padi ini bahkan bisa lebih tinggi dari orang yang memanen. Orang yang tinggi. Perasaan sudah tinggi nih Pak Ana nih, tapi lebih tinggi lagi padi. Iya, betul sekali. Dan kalau Anda penasaran dengan kondisi tanahnya, memang tanahnya subur sekali. Kita lihat dulu Sobat Survivor. Nah, ini dia. Tanahnya tuh hitam seperti ini. Jadi memang kalaupun nanti sudah selesai panen kemudian ilalangnya ini dibakar, ini paling cocok tuh tanam cabe, tanam labu apa sih namanya, labu Dayak gitu ya? Timun. Timun Dayak, jagung. Jadi masih ada peluang untuk ditanami terus gitu ya. Oh itu dia, ada lagi. Wah itu lagi, nambah lagi satu sana tuh. Itu kokinya. Oh kokinya, master chefnya. Ana juga namanya. Oh, kebetulan namanya Ana juga. Pulang saja. Ada mau bawa itu? Ada bawanya sini? Hai. Makan di sana. Nah ini menggunakan apa sih namanya ini Pak? Ini ingan. Ingan ya. Kalau yang lebih kecil namanya Lanjung. lanjung.
Kebetulan warga yang memanen padi ini jenis sub Dayak Kenyah Umak Kulit ya. Kami nggak tahu kalau ada dari selain Umak Kulit mungkin ada juga. Ada satu Nah, yang sedang panen ini orang Alok. orang Alo. Oh, Bapak bukan Dayak ya? Dayak juga. Oh, Dayak juga. Cuman saya subnya lain. Oh, beda. Tapi tetap bukan Alo namanya. Bercanda. Baik Sobat Survivor, ini kalau suasana panas gini emang enaknya dibawa bercanda Pak ya. Ya, supaya enggak terasa. Nggak terasa selesai. Jadi saya menggunakan Tiba-tiba manual. Gitu. sore. Tiba-tiba udah selesai dipanen gitu loh Pak. Jadi ya ini cara yang nggak benar sih. Nah ini. Nah sampai ke sana juga tuh masih banyak yang dipanen. Kebetulan ini udah panas banget, tapi mereka juga tetap semangat. Dan Sobat Survivor, ini bukan cuman warga Dayak yang bertanam seperti ini, warga Bulungan juga, warga Punan, warga Dayak Punan maksud saya, warga Tindung, terus juga bahkan warga pendatang seperti Toraja yang bermukim di lokasi ini juga mereka menanam padi dengan cara yang sama seperti ini. Tentu untuk dikonsumsi, jarang sekali mereka menanam untuk dijual, kecuali bibitnya biasanya mereka jual sih. Ya kurang lebih seperti itulah saudara-saudara. Jadi seluruh dunia menyaksikan warga Dayak Kenyah Umak Kulit dari Jelar Reselor memanen padi milik Bapak Ana di sini. Mantap kan? Terkenal kan? Tiba-tiba datang ke rumah Bapak Ibu minta tanda tangan nanti. Nih seperti ini sobat-sobat. Minta beras baru. Ah iya, nanti kalau ini kan orang tahu, orang di kampung tahu Bapak Ana habis panen bisa beli beras baru di tempatnya. Beras barunya harum. Kalau 1 kilo ya diminta aja. Diminta aja. Ya, tukar sama lesung lah ya. Nah, ini Mahal lesung ya. Daripada beras. luar biasa Sobat Survivor. Ini memang tahun ini luar biasa padi. Padi lumayan bagus tahun ini Pak ya. Jadi bersih bulir-bulirnya, kemudian ya cukup membuat kita lebih semangat lagi berjuang. Mantap. Tahun depan kita berharap Bisa lebih lagi. ya, bisa lebih lagi dari ini. Ya. Amin. Tahun depan 5 hektar ya. Kalau panjang umur, Amin, amin. Kalau 5 hektar itu semua kita yang punya. enggak bangun-bangun gitu tuh. Ah, panggil anggota YouTuber tuh semua. Panennya. Biasanya kalau luas begitu, kalau sudah kewalahan, Dikasih burung. ya, pemilik itu suruh Orangnya sudah orang lain ambil panen untuk mereka sendiri. Wah, jadi mantap sekali ini saya baru dapat tahu nih ternyata kalau kewalahan panennya. Karena daripada sayang kan, nah, kalau diambil oleh orang dan bisa bermanfaat untuk keluarganya jauh lebih baik. Jadi biasanya kalau sudah kewalahan panen Ya, itu kalau dikasih terlalu orang. luas biasanya begitu. Iya, iya, iya. Kita berbagi lah dengan cara itu. Iya, iya. Berbagi kasih. main tuh ya. Dan kebanyakan memang ini untuk kebutuhan selama setahun ke depan ya, Pak ya. Ya, ini untuk modal Hidup selanjutnya udah hidup. sampai tahun berikutnya panen. Tahun panen Tapi berikut. pindah lagi nih lokasinya nanti tahun depan. Ya, kalau untuk tanam padi biasanya kita berpindah-pindah. Dan kadang kalau setelah panen begini kita selingi dengan tanaman lain. Misalnya buah sayuran, jagung, kacang hijau, Ubi. ubi. Tergantung kebutuhan pasar biasanya begitu. Ya. Ya. Jadi kehidupan masyarakat Dayak beginilah hari-harinya.
disuruh pindah geser. Bergeser ya. Ya. Ada luasnya kita mau ambil anu. Jadi Itu mana itu pasal di situ. nah, beginilah saudara-saudara kegiatan masyarakat petani. Kita hari-hari bertempur dengan padi kalau sudah panen. Dari pagi kadang lupa makan. Bahaya tuh Pak. Lupa makan. Ya, yang padahal kita ini ambil untuk nasi, untuk beras, untuk dimakan. Cuman kita tidak makan-makan. Nah, ini tadi disuruh makan, tidak makan-makan. Saking semangatnya. Biasanya padinya kurus juga nggak sih Pak? Ya, kalau dia tidak subur, ya kurus ya. Ini Buahnya kebetulan. kecil juga ya Pak ya? Iya, ini kebetulan tahun ini luar biasa. Mungkin ini apa ya, berkat Tuhan karena tahun kemarin agak rusak ladangnya karena cuaca. Karena tahun kemarin tuh banyak yang gagal nanam karena tidak terbakar. Ya memang masyarakat Dayak yang bertani ladang gunung andalannya memang harus dibakar. Ya walaupun pemerintah mengatakan tidak boleh membakar, tapi sepanjang masyarakat Dayak turun-temurun membuat ladang, tidak pernah kita membakar itu mengakibatkan hutan terbakar. Kabut asap gitu ya? Ya kalau kabut asap ya udah pasti karena ada asapnya. Tapi kalau untuk terbakar hutan itu 0,0% terjadi. Itu biasanya kalau perusahaan sawit Pak ya? Ya kalau perusahaan sawit itu ceritanya lain. Nah cuman yang disayangkan kadang Dikambing hitamkan. ya kadang masyarakat yang jadi korban oknum tertentu lah. Betul. Sehingga ya kasihan juga sih kami masyarakat kecil ini karena kebiasaan kita turun-temurun harus membakar. Nah karena dilarang membakar ya jadi tidak nyaman juga sebenarnya. Ini kan memang budaya kita turun-temurun, berladang itu berpindah-pindah dan membakar lahan yang kita mau garap. Oke, bapak-bapak semangat. Semangat. Semangat siang. Semangat siang. Semangat. Jadi dalam satu batang ini bisa menghasilkan 200 bulir Pak ya? Ya. Nggak tahu, nggak pernah ngitung sih. Tapi kalau yang ada satu jenisnya, padi orang Dayak bilang iko payau, itu memang bulirnya bisa lebih dari 200. 200 bulir. Nah, kebetulan ini padi jenis lain. Itu lupa gitu no. Nggak tahu apa jenis padi ini Pak Ana? Ini nama padinya kebetulan orang ngasih nama dia padi langsat. Oh, padi langsat katanya. Apa sebabnya dikasih padi namanya padi langsat? Mungkin dari segi warnanya, Karena dia manis, baunya harum, warna dan harumnya. enak makannya. Kalau panen padi bahasa Dayaknya Pak? Dayaknya apa? Masau. Masau. Masau kalau lebuk kulit. Kalau Bakung? bakung majau. Jauh. Mak jauh. Majau. Nah, kebetulan yang di samping saya ini bakung campur kayan dia. Oh, bakung campur. Kalau suku saya ngerani. Ngerani. Ya. Ngerani itu bahasa Lundaya. Oh, Bapak dari Lundaya? Ya. Lundaya Malinau atau Ah. Krayan? Nah, kalau
asal muasal kita itu dulu ya dari Kerayan, nenek kita. Cuman saya lahirnya di Bulungan. Oh, di Bulungan. Ya, jadi saya pikir saya Lundayo di Bulungan lah. Tonge-tonge kinana-kinana. Ya, itu. Amek tonge iko. Tonge-tonge iko kinana-kinana. Nah, oh ya mau amek tonge. Nah, itu lagunya. Oh gitu. Revia nemu gitu. Nah, aki ubah iko. Oke, baik. Bilang kenya. Jadi saya menggunakan cara manual seperti ini, saudara-saudara. Lama sekali. Jadi syukurannya setelah panen biasanya kalau sudah panen raya seperti ini warga-warga semuanya Diumumkan di gereja. oh gitu. Karena mayoritas Dayak ini Nasrani. Heeh. Nah, setelah panen itu orang syukuran. Syukur pesta panen namanya. Nah, sebelum panen orang syukuran emping namanya. Syukuran emping. Ya. Itu kalau pas sebelum. Ya, sebelum baru mulai mau panen. Nah, jadi syukuran emping itu padi ketan yang muda. Itu yang diolah. Ya, seperti emping lah. Makanya disebut emping barangkali. Kalau masih panas rasanya lembut, tapi kalau udah dingin keras. Enggak juga. Oh, enggak juga. Iya. Kalau emping tuh dia enggak Oh, Bapak dulu pernah jadi aparat desa, Pak ya? Ya pernah. Sampai sekarang Kak masih? Sudah pensiun, sudah tua. Pensiun. Sempat 10 tahun aja. Sempat 10 Enggak tahun. lama. Sebentar. 2 periode. 2 periode. Iya. Sebagai kepala desa Kak atau sebagai... Ya, Wah, mantan kepala desa rupanya bapaknya. Biasanya kalau dari kepala desa, biasanya peluang untuk jadi caleg, Pak. Nggak tertarik, Pak? saya sih enggak terlalu ya. Karena lebih enak begini. Oh, hidup Ya, hidup apa adanya, berbaur dengan masyarakat. Karena kalau jadi caleg ini, kalau kita ndak benar-benar melaksanakan amanah, ya susah juga. Betul, sepakat, Pak. Karena kadang orang menyalek ini kan untuk mengurus diri sendiri dan kelompok tertentu. Wah. Mohon maaf lah kan. Kayaknya Bapak Ya. biasa merasakan sendiri gitu ya. Ya, kalau kita mau mengabdi ke masyarakat itu, ya enggak ada yang didapat. Ya, waktu saya menjabat lah, mungkin saya lah kades yang paling miskin. Ya, begitulah Pak kalau kita amanah ya. Baik, Sobat Survivor, kita kembali lagi ke acara memanen padi yang luar biasa. Ini masih banyak sekali ke sana. Masih hamparan emas padi-padi unggul yang ditanam oleh Bapak Ana yang akan segera dipanen dalam minggu-minggu ke depan. Doakan Bapak Ana selalu sehat karena ini cuaca juga kadang sering berubah-ubah menyebabkan kita gampang kena flu, tapi semoga Bapak Ana selalu kuat, sehat dan bisa memanen sampai berton-ton dari lahan ini. Amin. Amin. Ya, Sobat Survivor, kegiatan memanen padi. Aman. Ini teman anak ikut sana. Main loncat-loncat. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak atas infonya yang sangat berguna buat kita semua di seluruh dunia yang menonton konten kita ini. Bahwa ternyata padi tidak hanya di sawah, tapi juga di bukit-bukit seperti ini. Tidak perlu pengairan dan tidak perlu di traktor. Tidak perlu obat-obatan alami sehingga membuat Bapak Ana tetap awet muda. Terima kasih sudah menyimak konten kami. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor. Oh, ini jenis apa ya? Kayaknya pernah saya tahu ini. Nah, ini nih Sobat Survivor, seperti jamur ya. Jenis jamur ya. Is that edible ones or not? Cantik jamurnya nih. Ini kalau gini terus pernah dapat binatang-binatang yang nggak Pak? Kayak seperti musang gitu? Nggak pernah ya? Bersembunyi atau sarang anak musang gitu? Oh, enggak. Nggak ada ya? Kalau di
ladang gini biasanya paling Babi. anak burung. Oh, anak burung ya. Ya, Babi. Serangan babi ya, biasanya. Tapi nggak sampai ada sarang babi tapi. ya. Oke, semangat semuanya Bapak Ibu. Jadi kita kembali ke pondok. Ini waktunya sudah waktunya makan siang, sudah ada panggilan tadi sebenarnya. Cuman kebetulan mereka sedang menikmati, jadi mungkin sesaat lagi mereka akan pergi. Ya, ini kegiatan mereka Sobat Survivor. Gelap sudah. Ya, karena mau hujan juga, sudah ada mendung-mendung di sana. Di pondok kebetulan karena memang kondisinya belum 100% fit, jadi istirahat di sini. Nah, dan ada bapak-bapak juga di sana sedang beristirahat. Aduh, mantap jiwa. Nah, ini juga ada dapur daruratnya seperti ini. Terus juga sudah ada yang manggil makan tadi kan. Halo Pak. Kita siap-siap jalan dulu. Ya, kita pulang. Kita mau pulang dulu Bapak ya. Terima kasih banyak. Itu padi di sana yang sudah dipanen. Ini dapurnya Sobat Survivor. Ada singkong di dalam. Barulah aku pergi ke kebun kita di sana. Dan di sini juga sudah ada tempat untuk mengumpulkan padinya untuk dijemur. Baik, terima kasih sudah menyimak konten kami. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.